Shalom Bapak Ibu dan juga saudara sobat muda sekalian, apa kabar? Saya percaya hari-hari ini adalah hari yang luar biasa. Kita menjalani kehidupan bersama dengan Tuhan. Makin banyak waktu yang Tuhan sediakan bagi kita untuk bersekutu dengan Dia dalam situasi saat ini. Nah, apa renungan kita hari ini? Melanjutkan apa yang pernah saya sampaikan sebelumnya, yaitu tentang kerajaan Allah. Nah, kali ini ayat yang saya ambil adalah salah satu ayat yang paling banyak dihafal oleh orang Kristen di seluruh dunia, dan tentu saja secara khusus di Indonesia, apalagi di GBI Kemang Pratama. Jemaat Tuhan pasti tahu semua ayat ini. Matius pasal yang ke-6 ayat yang ke-33. Matius pasal 6 ayat 33, firman Tuhan bilang begini, "Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu." Di perikop ini Yesus berbicara tentang jangan khawatir, bahwa kekhawatiran membuat kita memiliki mentalitas yang sama dengan orang-orang yang bukan orang percaya, bukan anak Tuhan. Anak Tuhan menurut Yesus harus memiliki sikap hati yang berbeda, mentalitas yang berbeda. Ketika orang lain mengkhawatirkan tentang kehidupannya, kita justru diminta Tuhan untuk fokus pada satu hal saja. Yang pertama dan sangat penting, yaitu hidup dalam kerajaan Allah. Karena siapapun yang hidup di bawah pemerintahan Allah, Allah bertanggung jawab atas kehidupannya. Contohnya, kita sebagai warga negara Indonesia, coba lihat keadaan saat ini. Presiden kita ikut memikirkan bagaimana supaya rakyat Indonesia di tengah pandemi virus COVID-19 ini, rakyat Indonesia tetap dalam pantauan, tetap dalam tanggung jawab pemerintah Republik Indonesia. Apalagi kerajaan Allah, di mana Allah menjadi rajanya, pasti bertanggung jawab atas kehidupan kita. Nah, setiap orang yang prioritas hidupnya adalah kerajaan Allah, atau memberi dirinya dipimpin oleh kerajaan Allah, kira-kira menghasilkan kualitas hidup yang seperti apa? Menurut saya, dari bukti yang diberikan oleh Alkitab, orang-orang yang hidup di bawah pemerintahan kerajaan Allah menghasilkan sebuah kualitas hidup yang saya sebut dengan istilah penyerahan diri total. Penyerahan diri total. Nah, apakah Alkitab hanya memberi teori tentang itu? Mari kita belajar. Ada beberapa tokoh yang dapat menjadi teladan kita. Dan tentu saja sebagai tokoh yang pertama yang dapat menjadi panutan, siapa lagi kalau bukan Tuhan dan Juru Selamat kita, Yesus Kristus. Dalam Matius pasal yang ke-26, di Taman Getsemani, Yesus menunjukkan sebuah keteladanan. Dia memilih untuk memberi diri, berserah total pada apa kehendak Bapa dalam hidupnya. Dengan kalimat yang sangat spektakuler ini, "Bapa, sekiranya mungkin cawan ini lalu, tetapi bukan kehendakku, melainkan kehendak Bapa." Artinya bahwa begini, Yesus memutuskan untuk hidup dalam kerajaan Bapanya, di mana Bapa berdaulat memimpin hidupnya. Lalu kemudian, jauh sebelum Yesus lahir, Maria, ibu Yesus, juga didatangi oleh malaikat yang notabene membawa surat perintah dari Bapa, yaitu Maria akan dipakai sebagai wanita yang mengandung bayi Yesus. Sungguh sebuah keputusan yang sulit di tengah zaman yang pada waktu itu dapat menghukum mati orang yang dituduh berbuat zina. Tetapi Maria dengan sangat luar biasa oleh Roh Kudus membuktikan kualitas hidup orang-orang yang hidup di bawah kerajaan Allah, yaitu penyerahan diri. Dalam Lukas pasal 1 ayat yang ke-38, mengakhiri pembicaraannya dengan malaikat, Maria berkata begini, "Sesungguhnya aku ini hamba Tuhan, jadilah padaku apa yang menjadi kehendak Tuhan." Dari kisah Maria ini kita belajar bahwa orang yang hidup dalam pemerintahan kerajaan Allah memiliki kualitas hidup penyerahan diri total pada kehendak Allah.
Lalu kemudian contoh yang lain, nah ini saya ambil dari sejarah gereja. Rasul Petrus sesungguhnya memiliki kesempatan untuk melarikan diri dan tidak jadi dihukum mati ketika menjelang akhir hidupnya. Tetapi di tengah perjalanan ketika dia mencoba melarikan diri oleh jalan keluar yang telah dibantu oleh murid-muridnya, oleh orang percaya di Roma pada waktu itu, Tuhan menampakkan diri di tengah jalan sama dia, lalu kemudian mengajak dia kembali untuk mempertanggungjawabkan iman dan domba-domba yang dia layani di Roma. Dan pada akhirnya Rasul Petrus ditangkap oleh otoritas pemerintah saat itu dan menghadapi hukuman mati. Nah, saudara, orang-orang yang hidup di bawah pemerintahan kerajaan Allah adalah orang-orang yang mendemonstrasikan penyerahan diri total kepada Tuhan. Panggilan yang sama, perintah yang sama, jalan hidup yang sama juga dipakai Tuhan, diajar oleh Tuhan kepada kita gereja Tuhan saat ini. Mari posisikan hati kita untuk berjalan dalam penyerahan diri total kepada Tuhan. Percayalah, Tuhan tidak pernah merancangkan mara bahaya. Tuhan tidak pernah merancangkan kecelakaan, kehancuran, apalagi kebinasaan hidup kita. Semua rancangannya buat hidup kita mendatangkan kebaikan. Selamat berjalan dalam kehidupan yang berserah penuh kepada Tuhan. Amin untuk firman Tuhan.